Bitcoin sudah mencapai harga tertinggi, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang masih boleh membeli Bitcoin? Jawabannya tentu saja masih boleh, karena harga Bitcoin akan naik lebih tinggi lagi di tahun depan. Selamat datang di channel Jonas Leong. Di sini saya akan langsung mempraktekkan dan memberikan tutorial cara membeli Bitcoin untuk pemula, terutama buat kamu yang hanya punya modal kecil. Di video ini, saya akan jelasin dari awal bagaimana strategi yang saya gunakan untuk bisa trading tanpa mengalami kerugian di portfolio saya. Lalu saya juga akan kasih tahu sekuritas apa yang saya gunakan untuk melakukan trading dengan strategi di atas. Dan yang terakhir, saya akan guide teman-teman step by step dari nol bagaimana agar teman-teman pemula bisa memulai trading. Menurut data di tahun ini, bisa dibilang tidak ada aset investasi yang bisa menandingi performa daripada Bitcoin, baik itu deposito, reksadana, ataupun saham. Bitcoin merupakan aset terbaik untuk mengalahkan inflasi. Bitcoin merupakan aset digital dan sudah diakui dunia bahwa Bitcoin merupakan emas digital. Bitcoin akan menuju ke harga 150.000 dan optimis akan ke harga 250.000 di tahun depan, karena mempunyai supply yang terbatas. Kita punya kesempatan untuk double, bahkan triple kekayaan kita, jadi sayang kalau kita kelewatan karena momentum ini terjadi hanya dalam 4 tahun sekali. Strategi yang saya gunakan dalam berinvestasi di Bitcoin, baik itu modal minim ataupun modal gede, strateginya adalah 90% uang saya tabung di Bitcoin spot market, artinya tanpa menggunakan leverage. Jadi 90% uang di Bitcoin itu tidak akan saya ganggu. Saya diamin sampai naik 3 kali atau 300%. Dan 10% sisanya akan saya gunakan untuk trading. Saya beli jual untuk trading. Untuk trading, saya bisa menggunakan leverage. Jadi harapannya, hasil dari trading Bitcoin dengan modal 10% bisa memberikan cuan berlipat-lipat dalam waktu singkat. Kita bisa menggunakan profitnya untuk menambah jumlah daripada portfolio kita dan nabung lebih banyak Bitcoin di spot market. Contohnya kalau kita punya uang 1 miliar rupiah, 900 juta untuk ditabung untuk membeli Bitcoin di spot market, dan 100 juta digunakan untuk melakukan trading. Dengan modal 100 juta, ketika Bitcoin naik 10%, kita untung 10 juta. Lalu Bitcoinnya kita jual. Nanti pas Bitcoin turun, kita beli lagi. Ketika naik lagi 10%, kita jual lagi. Diulang terus sampai modal 10% dari trading tadi bisa berlipat-lipat. Jadi tujuan kita melakukan ini supaya aset kita bisa compounding dengan cepat. Pertanyaannya kalau modal kecil gimana? Gunakan konsep yang sama. Misalnya cuma punya 10 juta. Artinya 9 juta untuk nabung Bitcoin dan 1 juta digunakan sebagai modal untuk trading Bitcoin. Skenario terbaiknya kalau modal 10% untuk trading tadi, setiap bulannya bisa mendapatkan 100%. Artinya dengan modal awal kita yang 1 miliar tadi dan 100 juta untuk trading dalam 1 tahun, hasil dari trading 100 juta dapat 1,2 miliar. Lalu kita sisihkan 1 miliar untuk beli lebih banyak Bitcoin di spot market. Jadi sekarang total portfolio kita di tahun depan, kita ada 2 miliar di Bitcoin spot market, dan sekarang kita bisa gunakan 200 juta untuk melakukan trading. Kita belum menghitung kenaikan Bitcoin 300% di tahun depan. Jadi 2 miliar tadi bisa berubah jadi 6 miliar jika Bitcoin naik 300% di tahun depan. Itu tadi skenario optimisnya. Tentu untuk trading tidak segampang itu, terutama untuk pemula yang baru mulai belajar trading. Kalau trading itu gampang, semua orang sudah menjadi kaya. Kita mesti mempunyai skill set, mengerti tentang money management, dan risk per trade. Tadi kita bahas adalah skenario terbaik. Skenario jeleknya gimana? Jadi modal awal 1 miliar, 900 juta digunakan untuk nabung Bitcoin di spot market, dan 100 juta untuk trading. Amit-amit modal 100 juta untuk trading itu katakanlah habis, karena teman-teman tidak disiplin dan tidak bagus dengan money management. Tapi di tahun depan, 900 juta di Bitcoin tadi, asetnya naik 3 kali lipat. Jadi 900 juta teman-teman jadi 2,7 miliar. Jadi kerugian 100 juta dari trading ketutup oleh keuntungan dari kenaikan capital gain dari Bitcoin. Sesudah memahami strategi saya supaya dana kita aman untuk melakukan trading, selanjutnya saya akan coba bahas secara spesifik cara trading Bitcoin. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung tutorialkan bagaimana melakukan trading Bitcoin. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempunyai akun trading. Untuk membuat akun trading, teman-teman bisa klik link di kolom deskripsi. Kita akan gunakan XM
untuk melakukan trading. Kenapa saya menggunakan XM? Karena XM terpercaya keamanannya dan sudah beroperasi sejak 2009. Dan saya sudah menggunakan XM sejak lama. Alasan kedua saya menggunakan XM adalah kita bisa trading semua aset kelas seperti saham Amerika, forex, emas, ataupun kripto seperti Bitcoin dan lainnya. Jadi sudah sangat lengkap untuk trading apapun. Jadi kita tidak usah pindah-pindah sekuritas lagi untuk trading aset yang berbeda. Alasan lainnya, XM sangat cocok digunakan bagi profesional hingga trader pemula yang baru mulai trading. Karena minimal depositnya hanya Rp230.000. XM juga mendapat skor legalitas 9 dari 10. Kalian bisa lihat untuk legalitas, XM punya 5 legalitas finansial internasional. Jadi kita tentu bisa percaya dengan XM. Apalagi XM sudah beroperasi semenjak 2009. Personally, saya menaruh duit besar di XM khusus untuk trading emas, saham Amerika, dan nabung rutin di Bitcoin. Setelah kita buka aplikasi di XM, pastikan teman-teman sudah registrasi dan sudah verifikasi identitas terlebih dahulu. Jadi seperti ini untuk tampilan di XM. Kalau teman-teman baru pertama kali buka, pastikan di sini di bagian account sudah ada checklistnya. Itu berarti teman-teman sudah berhasil diverifikasi. Selanjutnya kalian bisa bikin wallet account trading di XM terlebih dahulu. Cara bikin wallet account trading gimana? Simple. Kalian tinggal klik account ini. Lalu kalian tinggal klik aja ujung kanan atas yang ada tanda panah. Kalian tinggal klik mau open an additional real account atau open demo account. Di sini kalau teman-teman mau bikin yang latihan dulu, itu bisa open demo account. Kalau mau bikin real account untuk trading Bitcoin, itu bisa open additional account. Kita coba yang additional account saja. Tinggal diklik, lalu di sini muncul platform type. Pilih yang MT5. Karena MT5 itu lebih banyak fiturnya. Lalu account type di sini bebas, pilih yang mana. Kalau saya biasanya pilih yang standar saja. Ini bisa kalian pahami, udah ada keterangannya detail banget. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Selanjutnya setelah selesai, kalian tinggal klik continue saja. Leverage inilah yang paling penting. Pastikan teman-teman yang mau pakai modal kecil, itu isi leverage yang maksimal. Di XM itu bisa pilih 1:1000. Kalau memang modalnya sudah cukup, itu bisa dikurangi ke 1:500. Intinya leverage ini bisa membantu kita untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Tapi di sisi lain, leverage juga mengandung resiko yang gede juga. Jadi kalau profitnya tambah gede, resikonya tambah gede. Intinya kalau modalnya masih kecil, pakai leverage-nya gede saja. Lalu base currency-nya di sini kita pilih USD saja. Lalu tinggal klik checklist continue. Nanti di sini teman-teman disuruh bikin password. Di sini kita bikin password untuk akun trading yang mau kita bikin. Tinggal klik continue, lalu real account sudah terbuat. Di sini kita bisa mempunyai lebih dari satu account. Bisa dipisah-pisah. Misalnya satu account untuk trading, satu account untuk investasi, dan satu account untuk latihan. Kita bisa tambah beberapa account sesuai dengan kebutuhan. Misalnya akun pertama untuk trading emas atau forex, akun kedua untuk trading saham Amerika, dan akun ketiga khusus untuk trading kripto atau Bitcoin. Selanjutnya di sini teman-teman bisa trading secara langsung dengan aplikasi XM. Contohnya mau trading emas itu XAU USD. Untuk Bitcoin, teman-teman tinggal cari saja ticker simbolnya. Bitcoin adalah BTC USD. Ini adalah Bitcoin USD. Kalian tinggal klik grafik atau chart. Di sini kalian bisa analisa secara langsung untuk Bitcoin. Nanti kita coba analisa di market secara real. Di sini kita coba tutorialkan cara open posisinya. Anggap di sini open posisi 0,01 saja. Jadi di sini teman-teman itu bisa masukkan lot size. Lot size ini tentu harus sesuai dengan modalnya. Kalau modal kalian besar, ya lot size-nya digedein juga. Tapi kalau masih pemula, coba saja kunci lot size-nya di 0,01 atau microlot. Kenapa begitu? Karena pemula pasti melakukan kesalahan. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman dengan lot size yang kecil. Jadi semakin besar lot size-nya, maka semakin besar juga profit yang akan didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Untuk menganalisa grafik, teman-teman flip handphonenya. Berarti kita di sini pakai grafik candlestick untuk melihat detail pergerakan harganya. Time frame-nya di set di M30 saja. Kita bisa gunakan Bollinger Bands untuk membantu analisa kita
kapan posisi yang bagus untuk masuk. Lalu kita bisa menarik garis untuk menentukan support dan resistennya. Setelah kita menentukan di mana support dan di mana area resistance, ini akan lebih memudahkan kita untuk menentukan kapan dan di mana kita bisa membuka posisi dengan menentukan risk and reward. Misalnya kita membuka posisi di sini. Jadi teman-teman, begitu open posisi, kita klik tempat bagian opennya. Lalu diatur SL-nya di mana, TP-nya di mana. Masukkan harga stop loss dengan take profit-nya. Sekarang setelah kita membuka posisi, kita coba biarin dan kita bahas gimana potensi Bitcoin ke depannya. Sebelum itu, kita tutup posisi dulu karena ternyata kita sudah cuan. Tinggal klik silang, lalu ada close. Udah, gampang, sesimpel itu. Di sini kita coba open posisi lagi, lalu kita tunggu. Tren Bitcoin itu uptrend sampai 2025. Jadi saya akan selalu buka posisi buy untuk tidak melawan tren. Tapi yang perlu digarisbawahi, bukan berarti Bitcoin uptrend itu artinya harganya naik terus, tidak pernah turun, atau koreksi. Pasti ada koreksinya atau penurunan. Jadi grafiknya itu naik turun, tapi kalau kita tarik garis panjang ke depan, maka grafik Bitcoin cenderung mengalami kenaikan. Jadi fungsi kita melakukan trading adalah mengambil keuntungan singkat ketika harga sedang naik turun. Di sini saya tidak akan buka posisi sell atau shorting karena sekali lagi tren Bitcoin lagi uptrend. Jadi teman-teman yang mencoba shorting harus betul-betul paham resiko dan money managementnya. Kelihatan di sini kita sudah running profit. Di sini saya akan coba open posisi lagi lebih besar. Kita akan coba open posisi 0,1. Ingat, selalu jaga risk per trade dan money managementnya. Kita tunggu sebentar, lalu kita close. Di sini kita sudah cuan ya teman-teman. Dalam waktu yang relatif singkat, kita sudah cuan dari melakukan trading. Kita bisa banget jadikan trading untuk menambahkan penghasilan. Semoga sharing kali ini dapat membantu perjalanan teman-teman dalam melakukan investasi dan trading. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.